bersamamu temani. Edan Kalem baru kene kalem ya. Iki Kumaha damang? asa kasep iki. Hah? Kasep banget putih kulit perawatan apa gimana? Cakep. Kebetulan banyak wudhu. Etan bukan itu mah kebanyakan diem di rumah. Masih terima. Iya. Iki apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi apa? Nuju naon eta di bumi? Ya, seperti biasa merasakan masa karantina di rumah, gabut. Aduh. Udah mulai bosan? Eh, Belum. Kemana? Oke. Gabut, terus bingung mau ngapain. Ah, Tadi juga saking bener. bingungnya, ini kolam aku kuras, isian ini kuras. Kolam ikan dikuras. Oh, gawe iki bener. Bingung atuh dah, mau ngapain. Iya. Bingung. Ki, Oke. Ini kan udah lumayan lama ya diem di rumah ya Ki ya. Baru Ini sebulan biasanya lebih. selain biasa kan kalau misalnya musisi mah bikin lagu. Iya, Nah, gitu kan. kalau yang terlalu serius gitu kan pasti udah pada jago gitu ya. Nah, selain itu tuh Iki biasanya ngapain Ki? Ngabisin waktu gitu lah. Tapi sebelum itu saya mau ngucapin dulu selamat untuk 3 dekade. Keren banget, gokil. Saya tuh paling Gila. senang karena Ardan adalah salah satu radio yang paling sering nge-tag saya, nge-mention saya kalau lagu-lagu saya itu ada di chartnya. Nuhun pisan. Cakep. Karena Keren. emang benar. Karena Iya. kalau misal di chart juga lagu-lagunya Iki pasti cepat banget untuk ada di Amin. pertama. Termasuk terus naik lagu di yang request melawan juga. demi dunia kemarin. Demi aku dunia, ya, pernah betul. Ardan. Pertama kali aku ngedenger di radio di Ardan kemarin, keren. Wow. Emang terbaik atulah. Gas Saya alam mah lagi. keren. Ya, mas, saya malah yang ngejilat, saya malah yang kenal anu di pengadilankeun. Kalau mungkin diputerkan di Cipaganti. Oke. Ki, tapi sebelum tadi ngejawab ngapain aja selama pandemi gitu ya. Nah, buat Iki sendiri Ardan Radio itu tuh kayak gimana Ki? Karena Iki juga orang Bandung asli ya. Iya, Terus, iya. Intinya pasti mah punya saya senang banget. sendiri. Karena dari dulu sebelum maksudnya alhamdulillah ya sebelum Iki bisa ada di titik yang Iki pengen gitu dulu. Saya sekolah dulu di BPI. Terus Oke, BPI. Anak kurang. pokoknya setiap hari itu saya Sameren guys. setiap hari itu lumpia saya basah ya? tuh iya benar lumpia basah di depan. Setiap hari itu saya ngelewat ke Ardan, terus juga saya suka kan di Ardan ada program yang saya senang juga, terus setiap Apa hari sih? itu ngedengerin segala macam Apa yang programnya? jurik-jurik Oh, naik Mersaid. Iya. Ini lagi live dari nih, dulu. juriknya juga di sini. pengen rasakeun. Terus gini Kak, terus nah setelah pas itu tuh aku tuh kan dari dulu tuh suka bangetnya, terus kayak pengen gitu punya cita-cita tuh iraha punya impian gitu bisa langsung interview radio, terus kayak pengen kumaha sih rasana interview radio tuh segala macam, dan benar pas pernah kita pertama kalinya naik itu lagu itu di Bandung, dan salah satu radio yang Iki datengin Ardan, aku masih ingat. Nah, itu gila ya. Jadi di situ tuh bisa kita dapetin kalau kita bermimpi asalkan yakin niat insya Allah. Nah, Jadi ya, alhamdulillah. Eta naon? Oh, itu si Tokyo. Ih keren orang. Iya, saya punya piaraan baru tahu Iya, atau iya. si Tokyo. Ya Dari kan siapa piaraan itu, barunya Teh? Iki. Dari siapa itu teh? Atau beli sendiri? Apa? Dari siapa? Beli sendiri. Si Tokyo. Beli sendiri. sendiri. bukan dari si Neng. Bukan dari si Neng. Bukan. Nah, ini mah sebagai CS kami juga sama si Neng mah. Iya, tahu saya mah tuh. Oke, nah Iki gimana Ki? Jadi kegiatan selama Iki pandemi ngapain aja selain dari mungkin bikin YouTube juga ya kan? Terus kemarin juga kita mau ngucapin ini juga happy birthday buat Putri ya, adiknya Iki ya kemarin Oh ulang iya, tahun ya, thank sempat you ya. kemarin. Happy Thank you birthday, banget. selamat ulang tahun gitu. Sok gimana kalau kata Iki sendiri? Ngapain aja selama pandemi ini? Kalau aku Ya. jujur gara-gara adanya corona, saya mau bersyukur. Jadi saya tuh jadi sekarang sering mandi. Saya bersyukur sekali dengan corona ya Allah, karena akhirnya saya tuh bersih gitu. Akhirnya saya tuh bisa melakukan kegiatan yang maksudnya disiplin gitu. Pagi mandi, kotor dikit tangan, cuci tangan. Sekarang kan kayak gitu banyak hikmahnya. Iya, benar-benar. Aku tuh senangnya pas lagi corona kayak gini tuh karena bingung ya mau ngapain, terus mau keluar rumah sih dicarekan ke orang-orang sekitar gitu. Iya, Iya tuh benar-benar. mau keluar rumah malu gitu loh, di sosial media kita woro-woro.
ya kita tuh harus diam di rumah aja. Iya, benar, Karena kalau kita benar. edit keluar kan era. Terus akhirnya ya udah di Ah. rumah tuh bersyukurnya jadi akhirnya tuh karena aku tuh pengen tetap berkarya, kita tetap bermanfaat buat orang banyak ya. Ya Iki tuh ngelakuin berusaha hal apapun tetap jadi positif, terus tetap mengikut sertakan ini gitu loh, fans-fans di luar sana dengan cara kayak live. Aku setiap hari bisa dibilang Live, live ya? setiap sore, terus juga Oke. terus terus selain itu juga aku bikin lagu karena aku ngumpulin buat album juga nantinya. Terus juga aku bikin program di IG ada, tapi ada namanya Satu Meja bareng sama BB, aku nge-cover lagu-lagu yang memang lagu aku suka gitu. Jadi bukan karena lagu yang lagi hits atau apa, tapi karena memang lagu ini Ki suka gitu. Alright. Terus aku bikin ya salah satunya yang Melawan Demi Dunia, itu Melawan Demi Dunia ngalir gitu aja, bikin gara-garanya ya karena bingung mau ngapain lagi, terus sedih kan melihat kondisi saat ini, ya udah lebih baik kayak gitu. Terus sampai akhirnya gitu juga satu keluarga. Naon kumaha ngurus ucing, ya bener ya. Iya benar. Udah jauh sama Kak Bogoh ya. Gak bisa ketemuan dulu ya. Sedih Iya, masih pikol. Ya, pasea ya Allah. Jangan berantem yang sama udah pasti gitu ya. Oke, jadi sekarang lebih ke ngelakuin kegiatan-kegiatan yang kayaknya dulu mah jarang untuk dilakuin, terus sekarang jadi lebih sering gitu ya. Mungkin sama keluarga juga sering ngumpul sekarang gitu ya. Betul itu salah satunya yang sangat bersyukur tuh itu, karena dengan adanya pandemi ini tuh salah satu yang Iki syukur itu yaitu dengan dulu kita nggak bisa ketemu kan, mungkin ayah sibuk, Iki sibuk, Iya, juga, terus adik-adik sekolah. Dengan adanya ini tuh ya hikmah lainnya gitu ya, Iki bisa kumpul bareng. Iya. Mungkin gitu loh, karena nggak bisa kemana-mana, kumpul bareng itu udah seneng. Udah senang ya. Iya. Ini selain tadi kan ya ngumpul bareng keluarga, masak nggak di rumah nih? Suka masak Apa? nggak? Atau nyobain masak Bisa, nggak? alhamdulillah saya dengan ada Masak naon, Ki? Kemarin kan masak cai gesahan. Oh, kesarean. Saya saat apa kalau udah di makanan buka puasa atau kan juga sahur favoritnya Iki apa Ki? Aku tuh kalau biasa buka tuh aku kan nggak bisa langsung nasi ya. Nasi ya. Soalnya saya tuh lagi diet gitu, lagi program diet. Saya tuh lagi mengurangi nasi, jadi saya tuh yang namakan lontong, lepet. Ya sarua, ternyata ge karbo. Bapak itu kan sama aja bapak. Terus. Tapi kalau lamun buka puasa, kalau aku pribadi kalau buka puasa jadi gorengan, karena emang orang Sunda mah kumaha gorengan. Iya, benar. Gorengan. Cengek. Kadang atau cengek di sini. Bala-bala jeung cengek. Tahu lah, cengek Itu baik, itu mas sebagai kolaborasi yang sangat bagus. Jadi bala dicuring sama cengek. Kita udah paling top udah. Udah paling top ya. Iya, benar. Oke, Ki, sekarang kita mau ngobrolin sedikit tentang melawan demi dunia, ya kan? Ya. Ini Ki sendiri yang nyiptain? Alhamdulillah. Nah, itu dia. Dunia. Yes, boleh ceritain cerita apa sebenarnya? Jadi lagu ini tuh sebenarnya aku bikin sama gitaris aku, ada Bebe di sini juga. Nah, jadi bikinnya tuh ketika dua hari jadi Iki bikin hari itu 2 harinya tuh Iki ada live di salah satu Ini selesai. Oh, oke. karena kan udah corona. Oh, iya. Di satu Yang ada penontonnya tuh ya. Dan itu tuh kan pertama kalinya aku live streaming lah, mau di handphone ataupun di apa, itu tuh pertama kalinya. Nah itu tuh pengen dengan adanya kondisi saat ini, pengen tampil yang beda, terus pengen aja memberikan satu karya dengan adanya kondisi saat ini. Akhirnya waktu itu masih tanggal 3 ya bikinnya. Tanggal 3 mau BB itu bikin dadakan, besoknya mau 2 harinya mau live, kita bikin dadakan nada, melodi segala macem, terus liriknya itu yang bikin pusing lirik, karena kan kalau masalah lagu positifnya mah kita gampang lah cara ngambil positifnya mah, cuma gimana caranya menyampaikan dari si makna lagu teh agar nyampe gitu ke orang-orang. Aku tuh berusaha berpikiran kayak gini, kita teh sedih nih dengan kondisi saat ini, tapi kumaha caranya kita tuh berusaha untuk ngasih semangat juga nih ke orang-orang di luar sana. Betul, setuju. Bukan untuk orang-orang yang di rumah aja, tapi kita tuh harus ngasih semangat ke orang yang di luar sana yang memang jadi pejuang medis, orang yang sudah terkena corona, begitu pun orang yang ODP. Jadi kita gimana caranya, bukan ya memang kita harus jaga jarak, tapi gimana caranya orang yang
sudah terkena ataupun ODP tetap dikasih semangat gitu, karena yang bisa ngembalikin dia tetap sembuh tuh ya karena kalau imun kita naik dan juga daya tahan tubuh kita naik gitu. Bagus, betul. Nah, jadi kalau kita kasih semangat segala macam teh dia teh atau jadi anjir atau orang semangat lagi Dia pengen buat sembuhnya tuh lebih Iya, benar. iya Vibe gitu. teh ya. Iya. Tapi kalau dari Iki sendiri udah ada di keluarga ada yang udah ngerasa bosan gak sih sama keadaan kayak gini kayak udah aduh meneh yang amang Bosan, pengen main pengen apa. apalagi adik-adik kali ya, kalau ada Iya. bosanan gitu segala macam. Kamari we saking bosanan nggak duduk di mata tangga. Tapi biasanya kalau misalnya kita diem di rumah nih ya, jadi kayak hafal ya setiap sudut rumah ya nggak sih? Jadi kayak misalnya kayak mulai nyari-nyari lagi ini barangnya ini kapan belinya ya kok ketemu gitu. Jadi kayak barang-barang yang mungkin hilang soalnya sekarang Iya, ketemu lagi. sering di rumah, karena sering di rumah terus biasanya kalau pernah nggak kalian ngerasain kayak gini kalau lagi dibutuhin, kalau nggak lagi dibutuhin itu barang tuh ada aja. Ada aja. Iya, benar. Tapi kalau dibutuhin itu barang tuh tiba-tiba jual lagi gepeng gimana? Benar. Itu saya sebagai manusia tuh ngerasa diheureukeun gitu. Aduh, benar. Ini dipermainkan ya. Akhirnya apa? Ada barang yang Iki baru temuin? Kemarin tuh barang yang aku baru temuin barang-barangnya kayak sebenarnya kayak baju. Kan kalau aku di sini mah semi kosan gitu ya. Jadi balapan intinya mah. Iya. Ya biasa lalakinya. Jadi kalau milih baju teh cak oh iya aman pakai aman. Terus tadi aku nyari satu tabain yang penting aman. Dan nanti tuh pasti kalau dicari lagi tuh bingung gimana. Makanya senang sekarang teh baju yang udah lama nggak dipakai karena suka banget. Akhirnya pas buka lemari teh, oh iya deh ini baju Ada nih, benar. Ih, seru. Ki, tapi ini juga seru banget pasti kan, maksudnya gini selama keadaan kayak gini lagi lebih dekat sama keluarga gitu kan. Nah, kita tuh dapat bocoran juga, kita sangat jahil pisan sama Ridwan. Kenapa? Kunaon sama si anak ketiga teh? Karena kalian tidak tahu jahilnya seperti apa sih Ridwan. Pengen. Karena gini, tadi kita sempat apa namanya nonton si YouTube channel ya, bareng apa si Bapak gitu, Kang Sule, terus sama Putri juga. Sempat kalian main truth order gitu kan gitu. Aduhnya si Ridwan teh bodor pisan, makanya kayak dan kunaon sih? Sabar pisan. Karena Ridwan teh gini, karena di antara 3-4 anak itu nu mirip pisan siga saya di nu beungeut nanaon segala macam teh si Ridwan. Oke, satu itu adalah salah satu alasan. Tapi yang kedua teh kalian mah nggak pernah tahu aja jahil lah minta ampun parah. Terus emang si eta teh dijailan karena dijail si eta na. Kang Sule. Kang Sule. Apunten ini mah. Sok kepo wae atuh. Ngomongkeun aing sih. Ardan ulang tahun ucapin ya. Aduh, Kang Sule kangen pisan ya Allah, ini salah satu juga seniman yang kita banggakan sekali. Terbaik atuh. Aduh, edan Kang Sule, damang Kang Sule sehat-sehat. Terus kalau gitu Atau kumaha kita balik ke Rizwan, kita ke Rizwan. Kalian juga bisa lihat ya, maksudnya di situ juga ada. Ardan emang edan katanya. Aduh. Kang Sule. Babena sakalian ngiluan ieu mah euy. Terus gini, lihat kan kalian di video yang truth order si ayah mungkin pengen kaku maha kesel lah kan. Iya, kesel. Karena emang gitu, biasa gitu, ongko eraan tapi jahil ya. Tapi kalau kita jahilin itu cerik, Gunung ya. kan itu kesel lah. Malah itu kan yang jahil tapi mung dijahilan balik gitu tuh. Iya benar. Oh, Ayah juga pernah dijahilin, jadi pas waktu kita Thailand, nah nanti tiba-tiba sosok nelfon. Iya ini lagi sama ayah. Besok tuh yang ngomongnya langsung kasih ayah kan. Atau si ayah itu serius. Halo. Padahal lu nelpon. Kan kurang ajar. Kira serius coba. Kira kanu panas gue di Thailand. Kenapa bahasa batu. Aduh ya Allah, ini seru banget karena ada darah seninya tuh kayak ngalir ke semuanya ya, kayak Putri juga jago nyanyi, gitu kan. Jadi kayak emang lengkap aja dari si ayah teh gitu ya, keren banget. Mungkin adiknya nanti akan menjadi mengikuti seperti ayah kali ya. Rizwan, kumaha bakatnya kalau dari Iki seorang kakak Kemarin sih kaget karena semi yang The Home the World yang di YouTube
ternyata aku tuh kaget kalau ternyata suara Rijon teh bagus. Terus dia tuh mempelajari gitu loh teknik-teknik nyanyi ya dengan cara mempelajarinya, mau itu Putri atau Rijon teh mempelajarinya dengan cara yang Iki coba gitu di YouTube ya, belajar nyanyi lagu nafas. Oke. Tapi Akhirnya si bisa. Rizwan sorena lebih halus di Iki. Tapi emang bener baru Oh iya, semalam kita emang iya? baru semalam ngebahas sama Ayah. Iya, ngebahas sama Ayah, review ada di YouTube Rijon nyanyi emang bagus kan, eraan gitu loh dia tuh. Masih harus dilatih. Iya, gue ingat waktu pas zaman waktu Kesempurnaan Cinta, oke masih era-eraan kan. Iya makanya Saya teh bener. saya teh pernah MC, Iki teh pertama kali manggung aja. Itu teh apa yang mau nyapa teh meni. Saya langsung pas saking nervosnya sampai saking pertama kalinya saya pernah waktu Kesempurnaan Cinta karek naik bisa main di Majalengka, saya masih ingat main di Majalengka nyanyi saking nervosnya pohon lirik padahal lagu suara Kesempurnaan Cinta. Langsung saya tuh punya pemikiran, oke, kalau nyanyi lamun salah gampang, kasih aja ke penonton, gitu bener kan? Iya, Langsung bener, dari bener. sana, berada, ji, pohon naon, oke. Tuh nu nyanyi ya tuh, kan lagu anyar atuh. Kerek-kerek naik di sana nu nyanyi. Alas ya, anjir terus jadi gitu, akhirnya mengatasi gitu nggak bikin nervous ya, bener. Akhirnya jam terbang bikin, jadinya kayak lebih Ya, santai bener, gitu. bener. Iya. Kalau Ferdi apa? Kalau Ferdi lebih ke apa? Ferdi nama Raja TikTok saya tama. TikTok. Raja TikTok. Jadi dari mulai bangun tidur sampai dekat tidur lagi, itu tuh TikTok tuh kudu dimainkan. Sampai ngeracunin tetehnya, ngeracunin adiknya, termasuk si Ayah, ngeracunin Rijon sama Ferdi itu. Bakal jadi nominasinya atlet TikTok ya. Nah, iya kan dari ini Itu saya baca. Apa itu nah naon. Alas ya. Putar terus lah. Mana si Ayah? Si Ayah. Kang Sule mana euy? Ini ulah lucu teuing ki, cenah urang dahar naon lamun mana. Enggak kan kita mau saling menguntungkan Ayah, atau harusnya saling menguntungkan. Regenerasi teh gini ya, benar. Aduh benar tapi kalau dari Iki sendiri Ki pernah nggak sih Ki kayak ngelihat kan si Ayah kan sering ngelucu, sering ngebodor gitu. Nah, ini tadi dijadiin gimmick buat Iki manggung pas perform gitu misalkan gitu. Ada nggak sih kayak Justru, ngobrol sama nonton lah? nah ini juga ya bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kenapa? Kan kita dari dulu tuh ya pengen cita-cita tuh pengen jadi penyanyi ya. Iya. Terus tiba-tiba sama ayah teh dikasih kesempatan untuk ada tempat di mana kita bisa masuk ke dunia entertain. Kan beban atau ya buat saya karena salah satu anak dari komedian gitu loh. Iya, terlama dan paling edan lah ya di Sekarang yang Indonesia. jadi bebannya adalah gini, kalau misalkan Iki tiba-tiba masuk ke dunia entertain dan Iki tidak menghasilkan apa-apa, gitu loh, bakal jadi malu, wirang yang malu kan tetap ayah gitu. Betul. Akhirnya Iki teh tetap bercita-cita pengen jadi penyanyi aja pokoknya. Ketika udah masuk ke dunia entertain, ternyata Iki teh malah bukan langsung ke nyanyi gitu loh, Iki teh malah ke film dulu waktu itu teh. Oh, Ke film. oke. Dari film terus aku teh nge-host bareng ayah. Iya. Awal-awalnya dulu ya gitu teh ya. Nah, dari nge-host terus aku juga dari host kan belajar gimana caranya bercanda segala macam, ini itu segala macam. Tapi kita yakin nih dengan semua bidang yang Iki jalanin tuh, Iki yakin karena yakin suatu saat akan ada batu loncatan agar kita tetap jadi penyanyi gitu. Iya. Tapi yakin ya, kan tadi nanyanya cenah ada apakah ada gimmick segala macam yang Iki bawa ketika oper. Ya Iki bersyukurnya di situ ketika Iki jadi host bareng sama ayah tuh ngasih pelajaran ketika di stage. Nah, apa, itu tuh. gitu loh. Karena kalau menurut benar. Iki sampai detik ini aja semua bidang yang Iki dapetin teh berlaku di nyanyi. Contoh, ketika nyanyi kita tuh harus acting nggak tuh karena penonton kita kita. Benar nggak? Kita tuh harus dapet feel-nya. Kalau misalkan kita setelah nyanyi dulu Iki nge-host bercanda-bercanda, kan penonton tuh harus dekat sama kita. Artinya dengan punya host bercanda-bercanda, akhirnya kita tahu gimana caranya ngejaga mood penonton, segala macam. Ya intinya dulu bercanda-bercanda sama ayah ini itu ya di panggung, akhirnya gimana caranya buat cairin suasana. Jadi tetap berlaku sampai detik ini gitu. Gila, Kang Sule berarti tabuk Keren. dulu buat ayah. Jadi berkat ayah. Luar biasa berkat ayah aja. Oke, Iki, ini kita mau langsung boleh satu lagu dulu dari Iki. Boleh. Udah siap-siap. Nyanyi. Mau Boleh. bawain lagu yang mana Ki? Kita lagi sama dulu kalinya. Oh boleh. Yes, oke. Yaudah kalau gitu Insan Budaya, Nih, ada kita Bebe langsung tuh. aja. Oh. Bebe, apa kabar? Yeay, siap. Oke. Salam kenal,
langsung aja kalau gitu nih dia Insan Muda Rizky Febian. Ketika rasa tak lagi sama, cinta tak lagi sempurna, kadang kehilangan arah inginnya, ku tetap bertahan dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun yang kau rasakan, bagaimana kau menolak, rasa ini akan tetap sama. Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, terucap makna cinta. Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, terucap makna cinta. Inginnya ku tetap bertahan dan tetap menjalani hari demi hari. Apapun akan kau rasakan, bagaimana kau menolak, rasa ini akan tetap sama. Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, terucap makna cinta. Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, terucap makna cinta. Terucap makna cinta. Terucap makna cinta. Bisa semua udah nih? Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, terucap makna cinta. Aku kan bertahan, cinta bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, terucap makna cinta. Bukan tentang perasaan, tapi janji yang terucap, dan terucap makna cinta. Terucap makna cinta. Terucap makna cinta. Terucap makna cinta. Aku juga mau ngingetin ke kalian semua tuh, Arden dan Apa nih? hanya sekedar memperingati 3 dekade, tapi berdonasi juga. Itu Iya, benar iya. banget Ricky. Jadi silakan ya bisa nanti dicek di Instagram kita ya Taran Radio nih. Samuda terima kasih Ki juga udah infoin. Jadi sekali lagi nanti tinggal langsung transfer aja karena sekali lagi ini adalah buat teman-teman di garda depannya dari COVID-19 ya kan, dari bidang kesehatan dan lain-lain gitu kan yang sudah berjuang luar biasa sekali gitu. Oke, nah Ki kalau dari Iki sendiri gitu ya ngelihat apa namanya sekarang itu udah sukses gitu, masih ada goals apa lagi sih karena Iki juga kan sekarang masih muda, terus udah gitu masih bisa sangat-sangat berkarya dan lain-lain gitu. Sebenarnya mimpinya sendiri Ki apa sih Ki? Ada goals tersendiri nggak dari seorang Iki? Kalau mimpi Ki pribadi adalah ingin membanggakan orang tua salah satunya. Ya, betul. Udah bangga kayaknya mah Ki. Ingin Udah membanggakan bangga. orang tua. Tapi Iki melihatnya bukan karena di saat sekarang Iki udah ada di titik ini gitu loh. Bukan jadi Iki yakin juga mereka orang tua itu ada nggak pernah ingin melihat dari materi untuk menilai sebuah kebanggaan. Betul. Lihat anaknya gitu kan, tapi Iki yakin gitu loh, Iki tuh pengen membuat bangga mereka tuh dengan cara berprestasi, Ya, dan Iki juga bisa mengangkat adik-adiknya gitu loh dengan betul. apapun yang adik-adik Iki pengenin gitu nantinya gitu, cita-citanya segala macam. Benar.
juga selain itu pengen bermanfaat aja gitu dengan buat orang banyak gitu, dengan salah satunya Iki itu adalah tipikal orang yang senang menjaga mood di sekitar. Jadi kalau misalkan Iki di satu lingkungan terus Iki bertemu dengan teman, tim apapun itu segala macam, Iki tuh orangnya pemikir banget, overthinking gimana caranya tuh menjaga mood gitu di setiap harinya teh. Jadi ngerasa kayak gini, kayak kalau misalkan lagi sama tim nih, Iya. terus ada satu orang yang cicing terus kunaon, jadi kepikiran gitu buat saya. Kepikiran jadi kunaonnya si ieunya. Nah, iya gitu. Jadi kasarnya baik orang mah jadi kasarnya baik orang mah dek menurunkan harga diri ataupun tidak melihat diri saya siapa. Nu penting hari ini adalah kita tuh kudu ngejaga mood bareng-bareng. Nah aku tuh tipikal orang kayak gitu akhirnya. Aku tuh punya pemikiran kumah Iki tuh pengen banget membahagiakan orang-orang gitu loh. Nah dengan cara ya makanya Iki senang dengan bernyanyi, pengen cita-cita bernyanyi itu gitu karena pengen berusaha Iki tuh memberikan karya ke orang tuh agar orang-orang tuh bisa bahagia, orang-orang tuh bisa mendengarkan lagu itu. Ketika mendengarin lagu tuh sampaikan maknanya, mau itu lagu sedih, mau itu lagu happy, ketika sudah tersampaikan makna itu kan itu ada kepuasan tersendiri gitu. Benar. Ya itulah intinya pengen jadi orang yang berguna bagi orang banyak, terus pengen bermanfaat dan juga intinya berusaha untuk tidak fokus di satu bidang. Walaupun ini cita-cita bernyanyi, tapi kita yakin gitu loh di suatu saat nanti 5 tahun ke depan Iki nggak pernah tahu karena kan roda berputar ya. Kita nggak tahu nyanyi sampai kapan. Jadi Iki lebih baik berusaha untuk Iki tidak fokus di satu bidang tapi berusaha yakin mengejar kesuksesan. Karena kalau titik sukses di menurut Iki pribadi mah gini loh. Gimana? Titik sukses Iki mah bukan untuk saat sekarang. Ketika Iki mendapatkan apa-apa di saat udah punya banyak fans atau apa karena orang tua ada di entertain, tapi menurut Iki titik kesuksesan yang Iki raih itu adalah ketika Iki sudah tidak ada tapi karyanya itu bisa dikenang, karyanya masih bisa didengarkan, tuh kebaikan Iki masih bisa orang ingat, itu menurut Iki adalah titik kesuksesan buat Iki. Gila. Di mana? Berarti penutupan biasanya kan kalau penutupan Nanti penutupan dulu. yang cuma di penutupan. Mepan selana. Aduh ya. Salah. Oke, nah ini dia nih. Tapi kan pasti juga apa namanya sebagai anak pertama gitu kan, ini jadi kayak beban tersendiri atau jadi enak karena terbantu juga sama adik-adik kayaknya yang kalian satu sama lain teh akrab gitu Ki. Kayak saling support aja jadinya gitu. Jujur ya, kalau justru nih ya, kalau yang menurut Iki yang membuat sekarang itu enak dan membuat Iki ngerasa bebas itu adalah karena berawal dari orang tua membebaskan apapun cita-cita dari anaknya. Itu. Jadi Kang Suler sama sekali nggak menyuruh untuk anak-anaknya di seni gitu enggak ya? Enggak, ayah enggak orang yang bener-bener kayak saya pelawak, kamu harus jadi pelawak, enggak. Iya. Karena saya dokter, kamu harus jadi dokter, enggak. Kalau ayah itu jadi justru silakan apapun yang kalian jalani, terus apapun yang kalian suka, sok. Selama itu ada di jalur yang kebaikan, masih ada di hal yang positif, sok lanjutin. Gitu. Karena kalaupun nantinya ada hal yang negatif kita rasain, karena kita juga kan yang ngerasain dan kita juga nantinya yang bisa memilih mana yang negatif dan yang jadi orang tua ayah sama mama tuh akhirnya karena memberikan kebebasan, terus Iki anak pertama, jadi ya Iki tahu nih udah mau dikasih kebebasan, jadi Iki tahu mana yang nggak baik, mana yang enggak, terus Iki tahu kudu kumaha segala macam. Terus ketika udah ngerasain prosesnya segala macam, terus sekarang ngelihat adik-adik juga Putri salah satunya udah mau masuk terjun ke dunia entertain, malah mau udah. Gila, keren. Jadi kita pengen udahlah hal proses yang mungkin sulit, proses yang merih mah udah cukup biar Iki yang merasakan. Jadi biar ketika Putri menjalani, biar sok sebisa Iki, sebisa mungkin Iki yang maksudnya sok dalam artian mengangkatnya sok barengan gitu loh, berpegangan kita sama-sama sampai ada di titik gitu. Wah gila, Idaman banget sih ya Iki mah. Gila, ini luar mah biasa. inisial A teh pasti bangga sekali parah, punya pacar kayak gini mah udah juara. Apalagi yang kurang dari seorang Iki ya udah mapan, udah punya kabogo gelis, orang tua support, adik-adik juga baik banget. Aduh luar biasa. Grader lah. Kayaknya seru gitu kan. Oke, Ki, apa yang mau diucapin buat Ardan nih? Sekarang kita pengen wish-nya dari seorang Rizky Febian. Iya, oke. Yang pastinya intinya untuk Ardan Radio tetap bisa memberikan inovasi yang luar biasa. Terus Amin, pastinya amin, juga kalau Iki perwakilan dari musisi itu
terima kasih banyak karena sudah menjadi dimana radio yang mensupport banget musisi Indonesia, mau itu musisi indie, mau itu musisi yang memang berlabel besar. Jadi bisa meratakan, itu yang membuat Iki senang. Dan bahkan dengan zaman sekarang Iki senang karena banyaknya bermunculan artis-artis muda yang menambah berwarnanya musik Indonesia. Betul. Jadi intinya semoga tetap bisa mensupport, mengembangkan dan menjadi radio di mana orang-orang di luar sana tuh mencari informasi tentang musik, perkembangan musik ya di Ardan Radio, dan semoga menjadi trendsetter. Terus juga yang pastinya ya makin ke depannya makin maju dan mensupport apapun itu. Amin. Amin. Aduh, Iki nuhun pisan. Terima kasih banyak loh Ki ya. Terima kasih udah berpartisipasi juga di 3 dekade nemenin kamunya Ardan. Iki atur nuhun waktunya punten diganggu. Iya. Aman. aja ini Maya. Aman Ya. Oke, kita masih punya satu lagi nih. Kemudian satu lagu dari Iki. Kita mau ucapin juga terima kasih buat tadi gitaris Baby-nya. Bebe nuhun Bebe. Salam Baby lo. Karena mau jual baby atuh. Bebe ampura. Oke, buat Bebe juga terima kasih banyak. Terus salam buat keluarga di rumah ya dia. Ya pasti. Ya, mudah-mudahan ini segera berakhir. Udah itu juga nanti pokoknya ditungguin lagi di Ardan dan acara-acara Ardan Radio yang lain ya. Harus. Siap. Kalau gitu jangan lupa juga buat kamu Insa Muda lihat ke Instagram Ardan Radio juga. Benar. Oke, untuk kalian bisa berdonasi gimana caranya langsung lihat captionnya ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita masih punya ada satu lagu dari Rizky Febian di 3 dekade nemenin kamu Ardan Radio ulang tahun Ardan ke-30. Ini dia langsung aja please welcome Rizky Febian. Sekali lagi saya ingin mengucapkan 3 dekade untuk Ardan Radio yang selalu menemani kamu. Terus yang pastinya kita sama-sama berdoa sama yang di atas agar corona dan juga COVID-19 ini bisa menghilang gitu aja. Dan kita sama-sama berpikiran positif dengan cara bekerja sama untuk saling tolong menolong agar menghilangkannya dari dunia sama-sama. Kita sama-sama melawan. Oke, melawan demi dunia untuk kalian semua yang ada di sini. Mungkin tak banyak bicara, cukup kita lakukan, wujudkan semua harapan kita. Kita tak menginginkan ini semua terjadi dan berdampak besar kepada kita. Sesungguhnya kemenangan beriringan dengan kesabaran. Marilah kita semua saling peduli demi negeri kita. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud karena kita bisa. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud karena kita bisa. Kita kuat menghadapi semua, tegar ketika jatuh. Kita bisa melawan dunia, menghilangkannya dari dunia. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud. Percayalah, kita akan buktikan. Percayalah, kita akan taklukkan dunia. Harapan jadi nyata, impian kan terwujud karena kita bisa. Percayalah, kita
akan buktikan, percayalah. Kita akan taklukkan dunia menjadi nyata. Impian kan terwujud karena kita bisa. Wah, kita bisa. Kita pada dunia. Kita bisa lawan demi dunia. Kita bisa menghilangkannya dari dunia. Atur nuhun Ardan sekali lagi. Sami-sami sukses selalu. Ya, pokoknya sehat-sehat terus ya. Atau sehat buat semuanya, stay safe. Jangan lupa berdonasi semuanya. Siap. Thank you, Iki. Bye-bye. Cedena, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Samudaya. Yap. Kita